Halo guys, akhirnya kaum bansos keluar kandang. Tahu kan apa yang akan dilakukan mereka ketika keluar kandang? Ya tentu berteriak-teriak bagaimana agar bisa membela junjungannya, dan bahkan salah satu kaum bansos ini mengatakan bahwa siapapun yang tidak memaafkan Pak Jokowi atau tidak menerima permintaan maaf Pak Jokowi, maka dia adalah PKI. Aduh, PKI teriak PKI. Untuk itu langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa videonya. Cuma PKI yang tidak mau menerima permintaan maaf dari Presiden Jokowi atas kesalahannya dalam memerintah. Ya, sekali lagi cuma PKI. Pak Jokowi ini hebat. Pak Jokowi minta maaf kepada masyarakat Indonesia atas pemimpinannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba tanggapi video kamu ya. Katanya Jokowi ini hebat karena kepemimpinannya tidak bisa memuaskan semua rakyat Indonesia. Memuas dalam masalah apa? Ya, memuas dalam masalah apa? Selama kepemimpinan Jokowi, demokrasi rusak, hukum rusak. Ya, apa yang berdiri daerah? Begitu juga dengan ekonomi. Tidak ada yang puas kecuali pendukung kamu. Pendukung kamu makan ini apa ya, makan rumput aja senang, yang penting kamu jadi presiden. Kenapa? Kami sih paham, anak keturunan PKI. Coba bayangkan, 32 tahun mereka bungkam tanpa suara, ya. Nah, setelah Jokowi jadi presiden, mereka baru tuh teriak-teriak, paling Pancasila, paling NKRI, mengaku dirinya sebagai pribumi, ya. Seolah-olah yang lain numpang, ya. Ya wajar mereka merasa nyaman, ya. Di era parlemen bisa mereka angkat suara. Ajar bun, Tapi kan ajar. kami siapapun jadi presiden, selama presiden itu tidak patuh pada undang-undang, tetap kami bersuara. Ya, Betul. karena kami tidak punya noda, ya. Kami tidak pernah memberontak di negara ini. Saya tidak tahu ya, keturunan PKI ini harus menjada ya. Saya nggak tahu apa yang kalian inginkan memberontak di negara ini. Apa yang kalian dapatkan? Nggak ada. Apa ada anak PKI hasil memberontak bapaknya atau mbahnya mereka kaya? Nggak ada. Ya. Itu pertama. Kedua, Jokowi katanya tidak mampu memuaskan. Nggak ada rakyat yang puas, ya. Nggak ada rakyat. Mana ada rakyat yang puas? Coba tunjukkan satu aja, ya, wilayah yang dibangun ekonominya sama Jokowi, ya. Coba tunjukin, ya. Kita harus bicara sesuai fakta. Data itu harus penting itu. Kalau kata cebong ya, ekonomi daerah Jokowi udah meningkat 5%. 5% harga beras tetap aja 20.000. Ya. Terus ekonomi yang mana yang meningkat? Ya. Makanya banyak kecebong yang hilang dari ini siapa sih lampir itu sampai blokir saya tuh. Kasihan banget kan. Ya makanya jangan jual mulut di sini. Nah sekarang Jokowi minta maaf, ya. Para kecebong mengangkat Jokowi, oh luar biasa, Jokowi minta maaf. Buat apa minta maaf? Sudah merusak negara baru kamu minta maaf. Manusia pemimpin yang paling hebat Pak Harto. Ya, Pak Harto sudah membangun negara, sudah membangun ekonomi, sudah membangun persatuan. Kami dididik di dalam Pancasila. Bahkan era Pak Harto, Pancasila dianggap sebagai asas negara, bukan ideologi ideologi, ya. Itu Pancasila di hadapan, ya, Pak Harto adalah asas negara. Yang mengatakan ideologi Pancasila itu dari Bung Karno sampai ke Jokowi, ya. Yang punya ideologi itu PKI, bukan Pancasila. Pancasila itu adalah hukum. Bagaimana mungkin hukum dianggap sebagai ideologi? Kan cacat kan? Saya akan bilang hebat Jokowi ini kalau dia waktu disuruh turun jadi presiden, ya. Malah kok ngonyok-ngonyok datang ke Megawati minta 3 periode, ya. Terus baiknya kamu di mana? Ya. Aturan dan hukum Pancasila nggak ada yang dipakai oleh Jokowi, ya. Ada nggak setiap sila Pancasila dipakai oleh Jokowi? Nggak ada. Demokrasi rusak, hukum rusak, ya. Begitu juga dengan ekonomi. Sekarang kamu minta maaf buat apa? Ya, ada manfaatnya nggak? Ada nggak faedahnya buat kami rakyat? Ya, buat kami rakyat loh, bukan rakyat kecebong kamu, ya. Kalau kamu panggil anak keturunan PKI sebagai rakyat, sejak kapan anak PKI jadi rakyat Indonesia? Anak keturunan PKI masih menjadi musuh hukum di negara ini karena mereka adalah keturunan penjajah pemberontak. Emang kalian cuci pakai apa darah PKI kalian? Mending bagusnya kamu bilang minta maaf pada kelompok kamu, itu cukup. Jangan bilang rakyat Indonesia, ya. Minta maaf pada rakyat Indonesia buat apa? Emang ada untungnya? Ada faedahnya buat kami rakyat? Nggak ada. Ekonomi sudah kamu rusakkan, hukum sudah kamu rusakkan, demokrasi sudah rusak. Sekarang kamu minta maaf. Lebih celakanya lagi, dia mengangkat anaknya jadi wakil presiden, ya, Langkim Marufnya.
Kalau kita lihat Gibran ya, saat dia memberes-beres mejanya ya, jadi wali kota di Solo ya, semua mainan ya, nggak ada satu buku yang kita lihat dipegang oleh Gibran ya. Kok bisa ya? Jadi pemimpin daerah, mainan semua. Apa di situ dia pergi main? Apa dia membawa anaknya cuma untuk main doang? Cacat banget. Coba kita lihat waktu ketemu sama itu di Arab Saudi, Gibran nggak bisa ngomong lah. Untung Prabowo atau pintar bahasa Inggris bisa ngomong. Gibran ini katanya kan kuliah, masa iya dia nggak bisa bahasa Inggris? Caranya dia dong saat salaman tuh bicara. Masa diwakili oleh Prabowo bicara? Jadi Jokowi yang nggak ada gunanya kamu minta maaf ya. Kami rakyat nggak sudi maafkan ya. Lagi pula apa bedanya, apa manfaat? Nggak ada manfaatnya. Segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk negara, untuk kami rakyat, tidak kami lakukan ya. Bilang aja minta maaf pada kelompok kamu ya. Lagi pula pendukung kamu yang paling bawah, bukan pemerintah, mereka tetap aja melarat kan ya. Kecuali kalau orang-orang menteri-menteri yang di samping kamu. Coba kita lihat Sri Mulyani, berapa jabatan yang dipegang Sri Mulyani? Katanya 30 jabatan. Gila ya. Sepertinya nggak ada orang lain ya, anak bangsa ya, anak bangsa lebih pintar untuk memegang jabatan itu. Coba kita lihat Luhut ya, sampai punya perusahaan. Gila ya. Itu gajinya berapa itu? Ya, sampai ada perusahaannya, sampai ada luar biasa jabatan yang dipakai. Padahal anak bangsa yang lain masih punya ya, kesempatan untuk mengambil. Bukannya satu orang satu jabatan yang harus dipegang. Kelompok kamu kali yang puas ya, karena mereka kaya. Nah sekarang kamu minta maaf sama rakyat ngapain? Gak ada gunanya, gak ada manfaatnya, gak ada faedahnya ya. Satu-satunya pemimpin yang paling baik di Indonesia ini adalah Pak Harto ya. Era Pak Harto rakyat nggak ada tanah, dikasih tanah. Era kamu tuh lihat Rempang, nah, dirampok tanahnya, sampai anak sekolah digas air mata. Kami belum melupakan itu ya. Terus apa yang perlu dimaafkan? Di era Pak Harto yang tidak merasa nyaman di mana keturunan PKI. Kalau saya bilang katanya anak keturunan PKI era Pak Harto nggak sekolah kok bisa masuk ke parlemen pemerintah ya. Pantas saja negara ini rusak ya. Anak PKI masuk jadi parlemen pemerintah, rusakin hukum ya. Katanya anak PKI era Pak Harto dia anak tirikan, nggak makan, badannya kayak babi sampai hari ini gemuk. Berarti kalian makan tidur dong ya. Itu pemimpin yang paling baik Pak Harto. Saat disuruh turun beliau senang hati turun, luar biasa ya. Bagaimana dengan Jokowi ya? Jokowi ya boro-boro turun datang Megawati minta 3 periode, tidak mampu membujuk Megawati jadi 3 periode, itu ngangkat anaknya sampai melanggar tuh institusi ya, MK sama KPU. Dan coba lihat MK-nya rusak, KPU-nya nyelontek tuh ya, bersinang. Terus apa yang harus kita maafkan? Sudah merusak negara baru minta maaf. Buat apa kamu minta maaf? Gak ada gunanya, gak ada faedahnya ya. Siapa yang sudi maafkan ya? Gak ada yang sudi maafkan ya. Minta maaf aja sama kelompok kamu. Ngapain kamu bawa-bawa kami nama rakyat Indonesia? Siap, itulah komentar-komentar pedas dari Ibu Dayangandi. Saya kira sangat tajam sekali. Bahkan dia mengatakan tidak ada faedahnya untuk memaafkan apa yang menjadi kelakuan-kelakuan Pak Jokowi. Ya saya kira itu betul, bahwa memang tidak ada faedahnya karena tidak akan merubah kerusakan-kerusakan yang ada hanya membuat rakyat Indonesia yang merasa kecewa semakin terpukul, bahwa begitu mudahnya seseorang melakukan sebuah kesalahan, merusak tatanan yang ada di negeri ini. Kemudian lebih mirisnya, yang bisa dilakukan oleh Pak Jokowi hanyalah minta maaf. Setelah itu selesai, kan tidak seperti itu. Harapan rakyat tetap pasti ingin Pak Jokowi dihukum agar bisa membayar apa yang menjadi kesalahan-kesalahannya. Mungkin seperti itu harapan rakyat. Atau bagaimana? Tolong sahabat-sahabat komentari. Bagaimana keinginan sahabat-sahabat terkait dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini? Apakah permintaan maafnya itu sudah cukup? Atau itu sudah lebih dari cukup? Atau sahabat-sahabat menginginkan Pak Jokowi mendapatkan sebuah hukuman dari apa yang dia lakukan selama 10 tahun kepada rakyat? Silahkan berkomentar. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Sangat menarik apa yang terjadi akhir-akhir ini. Bahkan saya lempar
saling menjudge siapa yang PKI dan siapa yang bukan PKI. Seperti yang ada di video tadi, Ibu Andi Daeng mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah anak keturunan PKI, dan pengikutnya juga seperti itu, mengatakan bahwa yang bertentangan dengan Pak Jokowi adalah PKI. Dan kita merasa bingung dengan hal ini. Sebenarnya siapa yang PKI? Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.